welcome back to my digital journal. If you're new here, welcome. So di video kali ini aku bakal bahas sesuatu yang menarik, yaitu adalah study myth versus study fact. Jadi ini tuh supaya kita bisa tahu mana sih metode belajar yang kurang efektif sama metode belajar yang ternyata efektif, supaya selanjutnya kita bisa menentukan strategi belajar yang lebih tepat lagi. Oke, kalau misalnya kamu penasaran, tonton video ini sampai akhir ya. Tanpa lama-lama lagi, langsung saja kita ke videonya. Study myth versus study fact. Yang pertama adalah apakah metode belajar highlighting itu efektif? Nyatanya penelitian itu membuktikan bahwa ada beberapa alasan kenapa highlighting saja dalam belajar itu tidak efektif. Yang pertama, kalau misalnya kita highlighting, kita tuh hanya menghafal fakta-fakta yang sedang kita baca, bukan memahami keseluruhan yang sedang kita baca. Makanya tidak efektif. Kemudian yang kedua, dengan kita belajar highlighting pun itu tuh kita hanya belajar secara pasif aja yang sedikit effort. Maka dari itu sebenarnya highlighting itu efektif jika kita tuh mengcombine highlighting itu dengan active recall. Nah, active recall adalah sebuah teknik belajar di mana kita akan belajar secara aktif. Seperti misalnya setelah kita highlighting, coba deh kita self quiz apa sih konsep dari yang telah kita baca. Kemudian yang kedua, kita bisa membuat mind map. Yang ketiga, kita bisa menggunakan flashcard. Dan yang keempat, teman-teman juga bisa menggunakan latihan soal setelah highlighting itu. Maka highlighting itu supaya efektif harus tetap dikombinasikan dengan metode belajar active recall. So, banyak nih temen-temen yang nanya kayak apa sih platform yang tepat atau aplikasi yang tepat supaya kita tuh bisa belajar secara aktif dan interaktif. Nah, aku rekomendasiin ke teman-teman adalah aplikasi Ruang Guru. Nah, kenapa sih Ruang Guru? Well, there are 7 things that I like from Ruang Guru. Yang pertama, di Ruang Guru itu tuh berdapat fitur-fitur yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan aku. Misalnya aku mau belajar materi aja, aku bakal pakai fitur pemahaman materi. Terus kalau misalnya mau ngerjakan PR atau tugas, aku bisa langsung aja tekan fitur yang namanya tuh tanyakan PR. Kemudian yang ketiga, kalau misalnya aku sedang mau ujian, aku langsung aja buka fitur yang persiapan ujian. Jadi itu aku bisa langsung menyesuaikan aja gitu. Kalau misalnya mau ujian, aku langsung aja pakai fitur itu. Kemudian yang kedua yang aku suka dari Ruang Guru itu adalah latihan soal tuh beragam, mulai dari bank soal, terus latihan soal per bab yang bisa di custom gitu guys. Tingkat kesulitannya dari yang mudah sampai hot. Terus juga ada namanya fitur dari soal, yang mana kita tuh bisa menentukan sendiri ini mau bab berapa aja, subbab berapa aja, dan jumlah soalnya berapa. So ini bakal menyesuaikan banget ya dengan kebutuhan kita. Terus yang ketiga, itu video belajar itu interaktif dan juga bisa menyesuaikan dengan tingkat kepemahaman kita. Nah, terus selanjutnya adalah di Ruang Guru itu, kalau misalnya udah teman-teman nih udah nonton videonya atau teman-teman ingin mereview lagi hasil belajarnya, itu ada namanya fitur rangkuman yang super lengkap dan juga ini cocok banget buat kita ingin review di kemudian hari. Last but not the least, itu paling menarik. Ada 3 hal fitur tambahan yang sangat menarik menurut aku di Ruang Guru itu adalah fitur laporan belajar untuk ngeliat nih progres belajar kita tuh seperti apa. Terus juga ada fitur kita membuat avatar, dimana kita tuh semakin banyak poin yang kita dapat dari hasil belajar, maka kita juga bisa nge-custom avatar kita. Kemudian juga ada fitur namanya adalah jadwal belajar, sehingga dengan teman-teman nih udah ngeliat progres belajar teman-teman di laporan belajar gimana, nah teman-teman bisa langsung nyusun strategi di fitur jadwal belajar ini. So menurut aku, kalau misalnya kamu belajar pun gak usah bingung lagi karena udah all in one di aplikasi ini. So aku sangat merekomendasikan banget buat teman-teman menggunakan platform ini. Selanjutnya adalah study myth versus study fact. Yang kedua adalah sistem kebut semalam apakah efektif. Nah, ini tentunya sering banget ya yang kita lakukan kalau misalnya besok mau ujian, oke, kita baru aja belajar itu semalam sebelumnya. Nah, teman-teman, ternyata faktanya itu adalah sistem kebut semalam itu tidak efektif untuk belajarnya. Kenapa? Yang pertama, sistem kebut semalam itu hanya akan membuat kita itu otaknya overload, sehingga akhirnya kita bisa stres dan akhirnya kita tuh belajarnya nggak maksimal. Dan bisa aja di kemudian hari itu karena kita stres, materi itu bakal buyar besok harinya. Kemudian yang kedua, ternyata dengan kita menerapkan sistem kebut semalam ini, otak kita itu akan menyimpannya itu hanya di dalam memori jangka pendek saja, tidak di memori jangka panjang. Mungkin di kemudian hari saat UAS atau saat ujian kenaikan kelas itu kita
udah lupa karena kita waktu itu hanya sistem kebut semalam aja. Saran dari aku adalah kalau misalnya teman-teman ingin belajar itu, coba dari jauh-jauh hari, sedikit demi sedikit, itu jauh lebih efektif dibandingkan kita tuh hanya memupuknya dalam satu hari saja belajarnya. Study myth versus study fact yang ketiga adalah bahwa kita itu suka berpikiran seperti kayak, oh aku gak jago matematika. Nah teman-teman, kita tidak boleh memiliki mindset seperti itu karena faktanya bahwa mindset kita itu berpengaruh sekali dengan hasil yang kita dapatkan nanti. Hal ini sesuai dengan ada itu namanya fixed mindset versus growth mindset. Nah, apa sih fixed mindset? Nah, fixed mindset adalah mindset yang berpikiran bahwa suatu kecerdasan, bakat itu nggak bisa diubah dan tidak bisa kita capai. Sedangkan kalau orang dengan growth mindset itu, dia memiliki mindset bahwa kecerdasan, bakat itu dapat diubah dengan ada usaha. Nah, teman-teman, dengan kita menanamkan mindset ini seperti ini, tentunya akan juga bisa menghasilkan efek yang positif juga kita. Nah, ini fun fact aja teman-teman. Jadi nyatanya itu ternyata kecerdasan atau IQ seseorang itu bisa berubah seiring berjalannya waktu, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir, terapkanlah growth mindset sehingga dengan ada mindset yang positif, hasil kita juga akan positif juga. Nah, selanjutnya ada study myth versus study fact. Yang keempat adalah belajar tanpa memahami konsep. Kamu sering gak sih sedang belajar suatu hal tuh kayak berasa kayak banyak banget gitu. Setelah kita didatangkan dengan berbagai latihan soal, kita tuh buyar. Nah, teman-teman, ternyata ada namanya tuh prinsip Pareto, yaitu ada 80% hasil kita itu berasal dari 20% effort. Nah, artinya bahwa kita tuh hanya cukup mempelajari konsep atau dasar-dasar dari suatu hal yang kita pelajari dari suatu bab atau suatu materi secara keseluruhan. Karena kalau kita udah memahami dasarnya, mau di cabang-cabang seperti apapun materi, tentunya kita akan sudah mengerti akar dari apa yang telah kita pelajari. Nah, misalnya seperti contoh sederhananya adalah kita mempelajari matematika. Nah, sebenarnya apa sih inti dari matematika itu? Nah, misalnya itu adalah inti adalah bagi, kali, tambah, kurang. Nah, kalau misalnya kita sudah menguasai 4 hal ini, tentunya kalau misalnya kita mau mempelajari materi pecahan atau misalnya mempelajari materi geometri dan sebagainya itu, tentunya kita sudah tahu karena 4 dasarnya adalah yang aku sebutkan tadi. Nah, maka dari itu penting sekali buat teman-teman dalam setiap belajar pun menerapkan prinsip Pareto ini supaya teman tidak bingung kesannya karena teman-teman tahu akar dari bab tersebut atau materi tersebut. Study myth versus study fact yang kelima adalah belajar dalam waktu yang lama. Nah, siapa sih di antara teman-teman yang belajar dalam waktu lama walaupun teman-teman itu merasa kayak udah jenuh terus udah nggak fokus, itu ternyata tidak efektif loh teman-teman. Ternyata yang efektif adalah dimana kita itu belajar dengan teknik Pomodoro, dimana kita tuh 25 menit belajar dengan diselingi 5 menit istirahat. Nah, tujuannya adalah dengan adanya istirahat ini teman-teman tuh akan merefresh lagi otak teman-teman sebelum lanjut lagi ke pemahaman materi berikutnya. Bayangkan deh kalau misalnya otak kita disuguhkan informasi itu kan banyak banget, dan akhirnya kita tuh hal itu yang membuat kita jenuh. Tapi kalau misalnya kita pecah waktu belajar kita menjadi 25 menit, terus 5 menit istirahat, 25 menit belajar, 5 menit istirahat, dan seterusnya, itu akan membuat kita itu fokus kembali di setiap 25 menit berikutnya. Nah, caranya bagaimana sih menerapkan teknik Pomodoro ini? Nah, teman-teman melakukan 25 menit belajar ini dalam 4 kali set dan juga 5 menit istirahat dan 4 kali set. Nah, setelah kalau misalnya teman-teman udah melakukan 4 kali set tersebut, teman-teman bisa mendapatkan istirahat yang lebih panjang, yaitu adalah sebanyak 30 menit atau 20 menit. Teman-teman lakukan ini dan rasakan perbedaannya dibandingkan teman-teman itu belajar dalam waktu yang lama dengan kita memecahkan waktu-waktu belajar kita dengan teknik Pomodoro. Well, that's all guys for today's video. Bagaimana nih menurut pendapat teman-teman? Apakah teman-teman ingin langsung mengubah cara-cara yang ada di study myth tersebut menjadi kayak ada teknik belajar di study fact tersebut? Bisa tulis pendapat teman-teman di komen di bawah ya. Oke? Oh ya, kalau misalnya teman-teman ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu supaya teman-teman kamu juga akan belajar lebih efektif lagi. Oke? See you in the next video. Dadah!